Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kali ini di video ini kami akan membahas tentang pengukuran penentuan pola respirasi. Sebelumnya, kenalin dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Nindya Febianti, dan teman saya Siti Albir. Kami dari Teknologi Hasil Pertanian 2018 Indralaya. Pengertian respirasi. Respirasi merupakan reaksi kimia di mana hidrokarbon atau gula dari jaringan komoditi dioksidasi dengan oksigen yang berasal dari lingkungan sekitarnya menghasilkan karbon dioksida dan air. Faktor yang mempengaruhi laju respirasi. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari sifat fisiokimia dari buah itu sendiri, meliputi tingkat perkembangan, susunan kimiawi jaringan, ukuran produk, pelapis alami, dan jenis jaringan. Faktor eksternal, yaitu faktor yang dipengaruhi dari lingkungan buah disimpan, meliputi suhu. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu, begitupun sebaliknya. Oksigen. Konsentrasi oksigen meningkat, maka semakin meningkatnya laju respirasi. Karbon dioksida. Laju respirasi akan semakin menurun apabila meningkatnya karbon dioksida. Selanjutnya, zat-zat pengatur pertumbuhan, dan yang terakhir, kerusakan buah dan etilen akibat jatuh atau tergores. Buah-buahan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan laju respirasinya. Yang pertama itu buah klimaterik dan kedua itu buah non-klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang memiliki kenaikan laju respirasi ke tingkat yang paling tinggi sebelum pemasakan, sehingga buah cepat mengalami kerusakan atau pembusukan. Buah klimaterik akan cepat matang setelah buah dipanen, sedangkan buah non-klimaterik adalah buah yang tidak memiliki kenaikan atau perubahan laju respirasi. Proses pematangan buah non-klimaterik terjadi saat buah masih berada pada pohonnya. Menurut suhu dan tingkat kematangan terhadap respirasi produk hasil pertanian. 1. Suhu. Suhu yang rendah akan memperlambat terjadinya proses respirasi. Laju reaksi respirasi akan meningkat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius tergantung masing-masing spesies. 2. Tingkat kematangan. Laju respirasi minimal pada tingkat kemasakan dan setelah itu boleh dikatakan konstan. Demikian pula sesudah pemanenan. Hanya bila proses kematangan akan dimulai, laju respirasinya akan meningkat sampai puncak klimaterik. Sesudah itu akan berkurang dengan perlahan-lahan. Setelah penjelasan tadi, selanjutnya kita akan menonton video mengenai respirasi yang terjadi pada tumbuhan. Alat dan bahan: kecamba, air kapur, 2 buah Erlenmeyer, 2 lembar benang, 2 lembar kain kasah, dan aluminium foil. Tandai Erlenmeyer pertama dengan label A dan yang kedua dengan label B. Tuangkan 100 ml air kapur pada Erlenmeyer pertama. Lalu tutuplah Erlenmeyer A dengan aluminium foil. Tutup hingga rapat. Selanjutnya, tuangkan 100 ml air kapur pada Erlenmeyer B. Lalu bungkus kecamba tadi menggunakan kain kasah. Ditutup rapat, lalu diikat dengan benang. Setelah itu gantungkan bungkusan tadi pada Erlenmeyer B.
usahakan tidak menyentuh air. Gantung dengan kencang, lalu tutup elemen B dengan aluminium foil dan juga ditutup dengan rapat. Setelah itu, disimpan selama 1 hari 1 malam. Setelah 1 hari 1 malam, maka amati warna cairan pada tiap elemennya. Terlihat bahwa cairan pada elemen B lebih keruh daripada warna cairan pada elemen A. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu selain melakukan fotosintesis, tumbuhan juga melakukan respirasi. Seperti pada manusia dan hewan, saat melakukan respirasi, tumbuhan memerlukan oksigen dan mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Terlihat pada dinding tabung Erlenmeyer terdapat titik air dan air kapur berwarna lebih keruh daripada tabung Erlenmeyer yang tidak ada kecambahnya. Air kapur yang ditambahkan CO2, maka zat kapur yang terkandung dalam air tersebut akan mengikat CO2 sehingga terjadi perubahan warna pada air. Gas CO2 inilah yang bereaksi dengan larutan kapur sehingga larutan kapur menjadi keruh dan menimbulkan endapan. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.